punya hati. Saya nggak mau hidup dibayang-bayangi rasa bersalah terhadap bunda. Dan saya juga perempuan, saya seorang ibu. Balik lagi saya tegaskan, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai perempuan. Saya mencintai kaum saya mencintai wanita, saya mencintai dalam konotasi ya saya juga seorang wanita gitu. Pasti ada mungkin roh-roh yang memang minta tolong, yang belum terlalu rela dalam kepergian mereka di musibah itu gitu. Mungkin entah mereka ada hal-hal yang di dunia yang mungkin mereka belum selesaikan. That's why mereka bilang minta tolong. Marilah kita karena mereka udah pergi, dan juga ini takdir dan ketetapan dari yang di atas, kita yang masih hidup ini ya sebagai manusia, kita doakan yang terbaik. Kita baca doa bareng-bareng deh buat semua korban, sehingga semoga amal ibadah semuanya bisa diterima di sisi Allah ya kan. Jadi sebagai orang yang masih ada, sebenarnya saya secara pribadi dan juga keluarga ikut prihatin ketika kemarin mendengar pesawat itu jatuh, dan itu treknya dari Jakarta ke Pontianak, dan Pontianak itu kampung halaman saya, dan bahkan saya pernah juga diputar-putarin juga kalau pulang di Pontianak, kalau cuaca buruk diputar-putarin, bahkan balik lagi ke Jakarta juga itu juga pernah terjadi gitu. Jadi saya tahu bagaimana rasanya, dan untuk keluarga yang ditinggalin, saya harap kuat-kuat, dan mari kita doakan, kalian nggak sendiri. Biarlah kita harapan kita semua korban yang udah dipanggil sama Tuhan menghadap Sang Khalik biar tenang di sana. Kita hanya bisa berdoa, mendoakan semuanya amal ibadah mereka diterima di sisinya. Itu saja. Ada keluarga atau sahabat yang menanya? Kalau keluarga sih nggak ada, cuma teman saya ada. Tapi itulah kayak sedih banget juga sih, karena kita nggak mengira-ngira, ternyata ya namanya inilah kehidupan itu kan, kita nggak ada yang tahu, misteri depannya. Sama jodoh, maut, rezeki semua di tangan Tuhan, semua di tangan yang di atas. Jadi harapan kita untuk sebaik mungkin lah, kita sebagai manusia yang masih ada ya, kita lakukan sebaik yang kita bisa dalam hidup ini. Kita lakukan sepositifnya mungkin, sebisa mungkin untuk membahagiakan orang-orang terkasih tersayang kita yang masih ada. Oke, kalau ada benci, dendam, oke, kita maafkan lah gitu tadi. Karena kita nggak tahu waktu kita kapan dipanggil gitu. Itu kematian itu sesuatu yang pasti loh. Jadi sebaik-baiknya kita ya tetap juga kita akan menghadap ke sana. Jadi harapan saya, kita yang masih ada, kita doakan semua, dan saling kalau ada di antara kita kles-kles atau ada dendam, ayo maafkan. Mari kita berbagi cinta, mencintai. Apalagi dalam kondisi Covid seperti ini benar-benar suatu pelajaran banget ya bagi kita. Ini kayak waktu berharga kita untuk kayak mari introspeksi diri lagi, apakah hubungan kita dengan sanak saudara, keluarga kurang baik. Mari silaturahmi lagi, mari jalin komunikasi lagi yang baik. Karena ya hidup itu sementara di dunia. Kita nggak tahu kapan waktunya kita datang, kapan ketetapannya Tuhan datang untuk memanggil kita menghadap Sang Khalik ya. Itu aja sih dari Eva Belisima. Saya mendoakan semua teman-teman, rekan-rekan juga, dan semua penduduk Indonesia bahkan dunia untuk saat ini yang lagi lagi berduka dan juga lagi fighting entah itu menghadapi corona atau musibah-musibah, bencana-bencana. Ayo kita doakan, kita bisa, kita kuat. Eva, hubungan dengan Kiwil gimana Mbak Eva? Kabarnya kan kalau hubungan itu kan settingan kan, kalau emang secara resmi menikah gitu mungkin. Kalau itu kan dibilang setting, bukan satu dua orang yang bilang settingan. Tapi intinya yang tahu yang kebenarannya siapa, orang kan di luar sana cuma mencuit-cuit. Sebaik apapun orang pasti ada aja yang coba-coba mengkorek-korek hal-hal yang di luar itu. Tapi saya bilang apapun itu pandangan orang terhadap saya dan kehidupan pribadi saya bersama keluarga atau orang-orang yang saya kasihi, cintain, itu biarlah menjadi bagian kami, bagian penting dari hidup kami, dan nggak ada settingan. Ya kali kita mempermainkan pernikahan, nggak ada. Kehidupan itu mungkin ini settingan by God, settingan dari Allah, dari Tuhan. Mbak, kalau benar-benar Mbak Rohimah kan nanti tanggal 20 sidang, kalau misalnya dia memutuskan untuk bercerai, ada rasa bersalah gak sih? Kalau bisa sih jangan. That's why aku
aku mengambil langkah untuk mundur karena harapan saya besar, harapan saya bahwa semua bisa kembali sedia kala, bisa Mbak Rohimah bisa menerima lagi kembali Mas Kiwil, ya namanya walaupun dimanapun kan mereka udah susah senang suka duka bersama selama kurang lebih 22 tahun. Jadi itu kayaknya kalau harus berpisah mereka itu kayak buat saya juga kayak kesedihan juga. Masih ada komunikasi nggak sih dengan Masih komunikasi masih. Eva, Apa tapi yang membuat tapi Legowo untuk mau mundur? Siapa? Apa yang membuat Legowo? Saya sebelumnya kan ketika udah ketemu sama Bunda Rohimah, saya menyadari benar-benar, saya tahu ternyata saya memposisikan diri saya sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Saya tahu juga ini berat sebenarnya. Lagi-lagi ya harus dikasih pertanyaan seperti ini, ya aku bilang ini berat, aku udah bilang sama media. Tapi apapun langkah yang saya ambil, harapan saya itu yang terbaik bagi kamu, bagi saya, Mas Kiwil dan Bunda Rohimah. Karena saya mau semua baik-baik. Komunikasi Mas Kiwil ngerayu untuk balik lagi gak sih? Dia kemarin sih awalnya ya ketika saya telepon atau kita diskusi untuk itu, dia sebenarnya awalnya nggak terlalu ya, tapi dia balikin lagi, dia bilang saya balikin kamu sama Bunda lah. Karena ya dia bilang kalau kalian udah nyaman, udah bahagia, asalkan kalian bahagia dan keputusan, ya saya ikut aja lah, saya ikutin aja lah. Pasti dia kan begitu agak ya segitu, tapi ya jujur saya juga sedih, beliau juga pastinya sedih. Saya tahu itu, nggak mungkin orang yang berpisah itu bahagia, nggak ada kayak gitu. Tapi intinya saya ikhlas. Ada rencana untuk ketemu keduanya Pak? Ketemu dengan Mas Kiwil atau Mbak ini untuk ketemu langsung? Ya pasti itu nanti next, cuma kita lagi next time pastilah aku ingin semua baik-baik saja. Ada nggak ada hubungan saya lagi dengan Mas Kiwil, tentunya saya mau tetap berhubungan baik dengan beliau, karena walaupun gimana Mas Kiwil lelaki baik, lelaki yang saya kenal, yang pernah saya cintai, ya saat ini juga kalau bilang sayang, kalau saya nggak akan ada di pernikahan kalau saya dibilang nggak main-main dengan beliau, tapi dia tahu. Cukup ya. Tapi Mbak Eva, yang menyebabkan pernikahan mungkin seumur jagung selain mungkin Mbak Eva mengalah itu apa sih Mbak? Aku bilang kan intinya ini pilihan sih, kehidupan itu adalah pilihan, dan kadang pilihan saya keliru mungkin atau apa, tapi whatever kemarin kalau dibilang kamu nyesal nggak sih atau apa sih yang buat, saya bilang nggak ada yang saya sesalin, semua saya syukurin dalam hidup saya, baik buruk kejadian, susah senang, kepahitan demi kepahitan yang saya lewatin. Saya yakin ketika Allah atau Tuhan kasih saya cobaan tidak melebihi kemampuan saya juga akan diberi kekuatan untuk melewati itu seperti yang udah-udah. Jadi intinya saya mensyukurin semuanya. Kalau saya bilang kenapa Anda pilih mundur, saya punya hati, saya nggak mau hidup dibayang-bayangi rasa bersalah terhadap Bunda. Dan saya juga perempuan, saya seorang ibu. Balik lagi saya tegaskan, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai perempuan. Saya mencintai kaum saya mencintai wanita, saya mencintai dalam konotasi ya saya juga seorang wanita gitu loh. Jadi ketika juga Anda pasti memposisikan diri Anda, pasti Anda juga bisa tahu bagaimana rasanya. Sejak memilih mundur, Bunda Rohimah mungkin berterima kasih atau gimana? Ya untuk saat ini sih ya pasti adalah dia bersyukur ya, karena ya mungkin saya juga sebagai wanita juga akhirnya mengerti gitu, dan karena satu hal, Bunda Rohimah yang sekarang bukan Bunda Rohimah yang dulu lagi, dan saya menghargai itu, ya beliau pasti punya alasan juga, karena nggak harus sama terus kan, orang bisa berubah, banyak hal yang membuat orang bisa berubah, nggak harus kayak dulu sama Maggie bisa kok, sama Eva bisa nggak bisa, mungkin Eva bisa gitu, nggak gitu, nggak ada dalam hidup kita ini yang terjadi itu sia-sia atau kebetulan. Semua pasti ada hikmah di balik ini, semua ada tujuan dari yang di atas. Oke, itu aja sih. Makasih ya semua teman-teman, thank you.